Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kampundan, Swapen Perkebunan. Selasa 12 Mei 2026, oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali pagi hari ini saya mengajak, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau bermazmur kepada Raja kita. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Mazmur pasal 101 ayat 1. Mari kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 6. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 6. Kekasih-kekasih Kristus, dalam pagi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada Allah tidak akan sia-sia. Sekali lagi, iman tanpa iman kepada Allah tidak akan sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Iman kepada Allah merupakan pembeda antara harapan yang akan menjadi kenyataan dengan sekadar impian yang kosong. Memang antara harapan dengan impian sangatlah mirip satu sama lain. Kedua-duanya adalah tentang masa depan. Hanya saja apabila harapan yang sungguh-sungguh tidak hanya berhenti sampai kepada angan-angan belaka, maka tidak demikian halnya dengan impian yang kosong. Impian yang hampa hanya akan berupa lamunan yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Di dalam hal ini, imanlah yang membedakan di antara keduanya. Orang yang percaya kepada Allah akan berkenan kepadanya, sehingga ia akan membuat harapan yang bersangkutan menjadi kenyataan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, prinsip bahwa iman kepada Allah tidak akan sia-sia ini dapat dilihat di dalam kitab Ibrani pasal 11. Di situ penulis surat Ibrani berkata, iman adalah dasar
dari segala sesuatu yang kita harapkan. Selanjutnya, ia menulis bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia juga menulis bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ingat, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada sebuah tindakan yang harus kita kerjakan. Dari semuanya ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah berkenan kepada orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ia akan memberi upah kepada mereka dengan iman mencari Dia. Tindakan saudara dan saya. Itulah sebabnya harapan dari orang yang percaya kepada Allah bukan sekadar impian yang kosong, namun akan menjadi kenyataan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya percaya bahwa setiap kita selaku orang percaya, orang beriman, tentu kita harus jelas iman kita kepada siapa. Apakah iman kita kepada lingkungan kita? Apakah iman kita kepada diri kita sendiri, kepada berhala? Atau iman kita kepada Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib untuk saudara dan saya? Ini harus jelas. Kalau iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita tidak bisa sekadar berbicara kosong, tetapi kita harus bertindak dengan apa yang kita harapkan. Artinya, kita harus taat dan setia untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus bertindak datang kepada pribadi Kristus dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekadar perkataan, saudaraku. Tetapi harus bertindak sehingga iman kita kepada Allah tidak sia-sia. Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-6 dari Ibrani pasal 11, ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, berbalik kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, bagaimana pandangan kita? Apakah kita percaya kepada Allah, kita tahu persis bahwa Allah itu ada, atau hanya sekadar? Ini jadi masalah. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi supaya kita diberkati, ya kita harus sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan kita cuma bilang, saya percaya Allah, saya diberkati. Tidak bisa seperti itu, saudara-saudaraku. Kita harus bertindak, datang kepada Allah. Makanya, adakala saya heran juga, orang-orang yang diberkati Tuhan, yang sudah terlibat dalam pelayanan, pada saat diberkati Tuhan justru jauh daripada Tuhan. Aneh gitu. Mereka mengandalkan berkat Tuhan, tapi tidak mengandalkan pribadi Tuhan. Dan saya sangat berharap di pagi hari ini kita bisa mengintrospeksi diri kita. Jangan saudara merasa bahwa apa yang saudara lakukan itu benar. Saudara jahat di mata Tuhan menurut Matius pasal 7 ayat 23. Oleh sebab itu, jangan sampai Allah berkata, "Indahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Padahal kita katakan, saya percaya kepada Tuhan. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan kuasa Tuhan. Tetapi pada kenyataan, Tuhan tidak mengenal kita. Biarlah pagi hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, baiklah kita beriman kepada Tuhan, tetapi dengan bertindak. Jangan hanya berdiam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena orang yang percaya kepadamu tidak akan pernah dikecewakan. Engkau berjanji bahwa dirimu akan memberi upah kepada orang yang dengan sungguh-sungguh membuka hatinya kepadamu. Dengan kata lain,
iman kepadamu tidaklah akan sia-sia. Pada iman yang kokoh itu, kami mendasarkan harapan kami. Sehingga dengan demikian harapan itu bukanlah harapan yang hampa, namun harapan yang bersifat pasti. Bahkan sebelum harapan itu tergenapi, secara kasat mata kami sudah tahu bahwa hal itu pasti akan terwujud pada waktunya sesuai dengan janjimu. Oleh sebab itu, kami beriman kepada Engkau dan kami juga melakukan bagian kami. Kami bertindak datang kepada pribadimu. Kami mengandalkan pribadimu, bukan mengandalkan berkat-Mu. Sebab kami sungguh sadar, di saat kami beriman kepada Engkau, Engkau punya janji, Engkau membayar kami, memberkati kami, sehingga segala berkat yang kami peroleh adalah bonus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus setia kepada janji-Mu kepada kami. Tuhan Yesus Kristus, kembali di pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah bagi hidup kami. Kami boleh melewati malam yang penuh dengan tantangan dan rahasia. Kami boleh masuk di hari yang baru, di hari Selasa 12 Mei 2026, hanya karena anugerah Tuhan. Di dalam kasih setiamu Engkau melimpahi diri kami dengan rahmat-Mu yang selalu baru. Kami menyerahkan waktu kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan sertailah diri kami dengan roh dan firman-Mu. Tolonglah diri kami agar kami mampu mengatasi semua penghalang dan kesukaran yang menghadap hidup kami adalah pikiran kami. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengalahkan pikiran kami. Penuhilah diri kami dengan hikmat-Mu agar keputusan-keputusan yang kami ambil menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, kasihani kami. Biar kami terus berjalan dengan iman kepada pribadi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, hamba bersyukur untuk pagi hari ini dan hamba tetap berdoa memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi. Tuhan berkati setiap pribadi dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah iman mereka kepada Engkau tidak akan sia-sia pada saat mereka bertindak kepada pribadi-Mu. Berkat-Mu tercurah atas mereka. Berkati usaha, pekerjaan, bisnis, pendidikan, bahkan pelayanan mereka. Tuhan Yesus Kristus, campur tangan-Mu, membuat mereka berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Kau nyatakan kepada umat Tuhan yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan dan sekitarnya. Tuhan berkati mereka, Tuhan menghibur mereka yang sedih, memberi kekuatan kepada mereka yang lemah, dan Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada keluarga, saudara, dan semua umat yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan, dan sekitarnya. Hamba juga tetap berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada pada pagi hari ini, sepanjang hari ini. Hamba juga berdoa memberkati semua para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon belas kasihan Tuhan yang tidak terbatas itu turun bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Bapa, pagi hari ini dan sepanjang hari ini hamba minta urapan baru turun bagi Ibu Yuli pagi hari ini. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah atas Ibu Yuliana Tan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi Ibu Yuli, damai sejahtera, sukacita melimpah
Sehingga Ibu Yuli dengan iman tetap percaya bahwa dia datang kepada engkau dan engkau tidak pernah menyia-nyiakan dia, meninggalkan dia. Engkau memberkati dia jasmani dan rohani dan memakai Ibu Yuli sebagai terang garam berkat panutan kepada banyak orang, spesial kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu nyata, pemeliharaanmu nyata kepada Ibu Yuli dan keluarga besarnya. Khusus Tuhan memberkati anak kekasih Pak Agung Wibawa dan istrinya, Ibu Diana Siska, serta kedua anak kekasih mereka, Jason dan Yulia, yang bersama-sama dengan Ibu Yuli. Diberkati mereka dalam semua aktivitas mereka, di dalam pendidikan dan pelayanan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih kemurahan-Mu bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian. Di pagi hari ini kami juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tetap minta urapan baru turun bagi Ibu Susi pagi hari ini. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi Ibu Susi, sehingga dia boleh beraktivitas hari ini sepanjang hari ini dengan iman bahwa Tuhan, Engkau ada di pihaknya. Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Dan Engkau menuntun, membimbing, membawa ia berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, dalam tuntunan Roh Kudus. Berkati Ibu Susi menjadi terang garam panutan kepada banyak orang, spesial kepada keluarga besarnya dan juga kepada hidup rumah tangganya. Memberkati suaminya, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu di dalam tugas pekerjaan usaha bisnis, pendidikan, dan pelayanan mereka masing-masing. Memberkati Fanny dan keluarga, memberkati Fenty dan keluarga, serta memberkati Robin dan keluarga. Diberkatilah mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua hal yang tidak berkenan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kemurahan-Mu yang Kau nyatakan kepada Ibu Susi dan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih pemeliharaan-Mu nyata kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras sepanjang malam hingga di pagi hari ini. Biarlah sebelum hamba-Mu bertindak melangkah jauh, Tuhan didatang kepada Engkau dan Engkau memberkati ia. Urapan baru mengalir dalam kehidupan Bapak Pendeta Tom Pandaras. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah. Perlindungan Tuhan nyata bagi Pak Pendeta Tom Pandaras. Jauhkan dia daripada pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan memberkati pribadinya menjadi berkat kepada keluarga besar Pandaras dan kepada setiap orang yang ia layani, yang ia gembalakan, yang ia bimbing. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Biar apa yang ia kerjakan, Tuhan yang dipermuliakan setiap saat. Terima kasih. Beri kesehatan yang terbaik. Dan Tuhan pakai hamba-Mu bagi kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Demikian di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Freites yang berada di kota Sorong. Bapak, hamba minta urapan baru turun bagi Ibu Diana De Freites. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu nyata atas Ibu Diana pagi hari ini, sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau yang melingkupi hidup Ibu Diana De Freites bersama keluarga besar dan juga kepada hidup rumah tangganya. Tuhan memberkati, melindungi suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan juga kepada ketiga anak tercinta Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka masing-masing di dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini di dalam keberhasilan. Tuhan memberikan pertumbuhan yang sehat dan kuat
kepada Gefariel. Terima kasih kesembuhan yang Tuhan berikan kepada Geva dan Ibu Diana. Demikian juga Tuhan memberkati Yemima dan Reinhard di bangku pendidikan dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga keduanya mampu untuk mengikuti ujian ulangan akhir dengan nilai-nilai yang tertinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah keluarga ini diberkati, dilindungi, dipelihara bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu bagi hamba-Mu Ibu Diana de Freitas dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Kembali pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Desi Lambai Hang yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta pagi hari ini urapan baru turun bagi Ibu Desi. Kasih kuasa hikmat dan kesetiaan Tuhan melimpah atas hidup Ibu Desi. Biarlah Ibu Desi berdiri dalam kebenaran, mengandalkan pribadi-Mu, bukan mengandalkan berkat-Mu. Ibu Desi boleh menjadi terang garam panutan kepada banyak orang, spesial kepada hidup rumah tangganya. Boleh menjadi istri penolong yang senantiasa memberi hikmat, kekuatan, kemampuan dari Tuhan kepada suaminya, Bapak Heri Tarudatuk, dan juga kepada ketiga anak kekasih, Salom, Gatwin, dan Hersia. Tuhan memberkati mereka di dalam aktivitas mereka masing-masing. Biarlah apa yang Tuhan percayakan dalam tugas pekerjaan-pekerjaan kepada Ibu Desi dan Pak Heri dapat mereka kerjakan dengan sungguh takut akan Tuhan, sungguh bersandar kepada Tuhan, sehingga segala sesuatu mereka kerjakan mereka mengerti hanya karena anugerah Tuhan. Demikian Tuhan memberkati dan hikmat kepintaran kepada Shalom dan Gatwin di dalam bangku pendidikan, sehingga mereka berdua pun dapat mengikuti pendidikan dan bisa melakukan tugas mereka dengan baik, mencapai nilai terbaik, tertinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberikan pertumbuhan yang sehat kuat kepada Hersia. Biarlah perlindungan nyata atas Hersia siang malam. Jauhkan dia dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jauhkan dia dari segala perkataan-perkataan yang mengintimidasi, yang melemahkannya di dalam pertumbuhannya. Biarlah segala hal yang tidak berkenan itu hamba patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dan hamba memberkati kekuatan Tuhan turun bagi Hersia. Bapak terima kasih, Tuhan memberkati Ibu Desi Lambai Hang, pakai hidupnya bagi kemuliaan, dan Tuhan membawa ia bertindak seperti firman Tuhan, sehingga berkat Tuhan, bonus Tuhan melimpah atas dia. Tuhan tolong Ibu Desi bertindak, melangkah, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian di pagi hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Dedi Selong, yang ada di Manokwari ataupun di mana saja berada pada pagi hari ini, di dalam tugas pekerjaannya, biar dia bersandar kepada Engkau, tunduk dan hormat kepada otoritas yang ada, sehingga Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan senantiasa. Tuhan memberkati ia sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, memiliki hikmat dan cara pandang yang khusus. Tuhan memberkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan beri hikmat kepadanya di dalam segala keputusan yang ia kerjakan. Dan Tuhan juga memberkati hidup rumah tangganya. Bagi istrinya, Ibu Ayu Lestari, dan kedua anak tercinta, Merits dan Anggi, diberkati mereka dalam aktivitas mereka, memberkati tugas pekerjaan Ibu Ayu dengan keberhasilan, lindungi pelihara mereka dalam tugas pekerjaan, dan Tuhan beri hikmat kepada Meris dan Anggi dalam pendidikan. Biarlah hikmat Tuhan, kepintaran Tuhan nyata atas kedua anak kekasih ini, sehingga mereka boleh mengikuti setiap studi pelajaran dengan baik dan berhasil dengan baik. Bapak terima kasih, lindungi pelihara keluarga ini, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat, dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hamba-Mu diberkati menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu. Biarlah urapan baru turun bagi hamba-Mu. Bapak Pendeta Kristom Kapisa, selaku Gembala GPHI Jemaat Victory Reremi Manokwari Papua Barat.
Bapak hamba minta urapan baru turun bagi hambamu pagi hari ini. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan pribadi Bapak Pendeta Kristum Kapisa, dan juga Tuhan memberkati istri kekasihnya, Ibu Yuliana Hai, dan seluruh kehidupan anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan memberkati mereka pakai hidup keluarga ini menjadi terang garam berkat kepada banyak orang. Spesial Tuhan memberkati pengembalaan yang dikerjakan, dilakukan, yang dipercayakan Tuhan kepada hambamu Bapak Pendeta Kristum Kapisa di dalam jemaat Victory Reremi Manokwari. Tuhan berkati. Biarlah pertumbuhan terjadi di dalam jemaat yang dipimpin, yang dibina, yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Kristum Kapisa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati anak-anaknya, Tuhan memberkati cucu-cucunya, khusus ketiga cucu kekasih Switinia, Aprilia, dan Aniwona. Demikian Tuhan juga memberkati semua jemaat yang bersama-sama dengan Bapak Pendeta Kristum Kapisa, istri dan keluarga di dalam keluarga jemaat Victory Reremi. Memberkati keluarga Waimbo, memberkati keluarga Rumainim, keluarga Wapdaron, keluarga Ramandei, keluarga Krei, keluarga Mensumber, keluarga Abago, keluarga Karubaba, keluarga Werei, keluarga Watori, keluarga Yembise, keluarga Hai, keluarga Pai, keluarga Kapisa, dan semua keluarga yang tidak sempat disebut namanya. Tuhan memberkati semuanya. Sekali lagi Tuhan pakai hambamu. Biarlah hambamu Bapak Pendeta Kristum Kapisa bertindak seperti firman Tuhan pagi hari ini. Beriman kepada Kristus dengan melangkah kepada pribadi Kristus, bukan mengandalkan berkat. Terima kasih, Tuhan berkati dan menjadi berkat. Demikian di pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba tetap berdoa Tuhan memberkati semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga, Tuhan memberkati. Demikian Tuhan memberkati Ibu Jenita Yane yang berada di kota Kaimana ataupun di mana berada pagi hari ini. Tuhan memberkati Ibu Jenita Yane dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala aktivitas yang ia pikirkan, yang ia rancangkan pagi hari ini, biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidupnya diberkati menjadi berkat. Tuhan lindungi pelihara pribadinya, biar dia boleh berdiri di dalam iman kepada Engkau dengan bertindak kepada Engkau, menjadi terang garam kepada keluarga besarnya dan hidup rumah tangganya, menjadi berkat kepada anak-anak kekasih, menjadi berkat kepada orang-orang yang ia kasihi dalam tugas pekerjaan pendidikan. Tuhan Yesus buat berhasil. Lindungi pelihara, jauhkan mereka dari pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bila semua pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan buka jalan, Tuhan beri solusi, sehingga mereka tetap percaya, mereka tetap beriman bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka dan iman mereka kepada Allah tidak sia-sia. Tuhan memberkati untuk terus boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Bapa, terima kasih kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada semua pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu juga, Pak Edi, Renyaan, Ibu Ripka dan keluarga. Tuhan memberkati anak kekasih Debbie Tua Putih Main. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Niko Arwam dan keluarga. Biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan pada hari ini dan sepanjang hari ini diberkati Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Andi Kadam bersama istri Ibu Florenta Ernesta Guru. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Erikson R. Rohadi yang berada di Kalimantan. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada para hamba-hamba Tuhan pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapak atas semua kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan juga kepada anak-anak kekasih, kepada Lydia, Melanie, dan Deborah Nenggolan.
Tuhan memberkati dalam tugas pekerjaan, dalam usaha mereka, di dalam pelayanan mereka. Perlindungan Tuhan nyata, dan spesial Tuhan melindungi ibu kekasih mereka yang berada di Medan. Tuhan lindungi, pelihara, beri kesehatan yang terbaik kepada ibunda kekasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Yan Pulung dan keluarga, Ibu Leni dan kedua anak kekasih, Michael dan Marcelo. Spesial terima kasih Tuhan sudah menolong Mama kekasih mereka, Mama Marta, dalam operasi kemarin di kota Makassar dan berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Masa pemulihan Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami boleh bersyukur. Dan pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, biarlah pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yang terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 6, menolong setiap kita untuk bertindak. Kita percaya kepada Kristus, tapi kita melakukan bagian kita datang kepada pribadi Kristus. Karena itu janji Tuhan, Dia akan memberkati saudara dan saya. Dan berkat adalah bonus. Saudara jangan kejar berkat, tapi kejar sang sumber berkat itu. Beriman kepada sang sumber berkat. Bukan berkatnya, sekali lagi. Sebab ini banyak kesalahan terjadi bagi orang-orang pengikut Kristus. Hanya kejar berkat, berkat. Bukan tidak boleh. Tapi percayalah, kalau kita punya iman, berkat itu bonus. Kalau kita cari pribadi Kristus, pasti Dia memberkati. Karena janjinya, ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.